Aku tahu bahwa kau tentu bingung mengalami peristiwa-peristiwa ini. Jangan cemas, sebab kami pun telah pula menjadi bingung. Ki Ageng Pandanalas tersenyum mendengar kata-kata sahabatnya. Jadi kalian mempunyai kawan-kawan yang cukup banyak dalam kebingungan kalian, sambungnya. Kau badut tua, potong Suro Dipoyono. Maksudku, kami pun menjadi bingung, apalagi kalian yang masih muda-muda. Nah, sekarang Gajah Suro, kau dapat mengundang Ki Lemah Telasih. Suruhlah orang itu mengobati anakmu dan orang-orangmu yang luka parah. Aku yakin bahwa luka-luka anakmu dan orang-orang itu tidak akan sampai membahayakan jiwanya di tangan Ki Lemah Telasih. Sekarang aku kira justru Banyu Biru ini dapat aku tinggal dengan aman setelah kedua keris itu lenyap. Tapi percayalah bahwa kepergianku itu merupakan suatu usaha untuk menemukannya pula, sambung Suro Dipoyono. Gajah Suro menundukkan kepalanya, kemudian terdengarlah ia menjawab dengan suara yang dalam dan gemetar. Ayah, maafkan aku yang sudah setua ini masih saja selalu mengganggu ketentraman hidup ayah. Tapi hal ini adalah benar-benar di luar kemampuanku. Terdengarlah Ki Ageng Suro Dipoyono tertawa pendek. Jangan salahkan dirimu. Akulah yang tidak mampu menjadikan kau orang yang luar biasa. Tak apalah. Sekarang biarlah aku pergi dengan Adi Pandanalas. Mungkin arah kita berbeda, tapi tujuan kita adalah sama. Menemukan kedua keris itu kembali. Sebab permainan ini sudah mulai dicampuri pula oleh orang-orang tua. Gajah Suro tidak dapat menjawab kata-kata ayahnya. Dia menjadi terharu sekali. Sebaliknya Maiso Jenar merasakan betapa sepi hidupnya peninggal gurunya. Tak ada lagi orang yang akan menjadi tempat mengadu dan mohon pertolongan. Meskipun ia merasa bahwa sebagai seorang laki-laki, dirinya lah tempat untuk mengadu. Serta pada dirinya itu pula lah kepercayaan yang terakhir harus dilandaskan. Menghadapi kenyataan itu dirasakan betapa pahitnya hidup Maiso Jenar sebatang kara di antara manusia-manusia perkasa yang dalam setiap saat memungkinkan adanya bentrokan-bentrokan yang hanya dapat diselesaikan dengan mengadu kesaktian. Tapi hati Maiso Jenar agak terhibur juga melihat adanya orang-orang tua seperti Ki Ageng Pandanalas, Ki Ageng Suro Dipoyono, dan Titis Anganten yang sudah pernah dirasakan betapa persahabatan mereka dengan gurunya melimpah pula kepada dirinya. Saat kemudian terdengarlah Ki Ageng Pandanalas berkata, Gajah Suro dan Maiso Jenar, aku sependapat dengan Kakang Suro Dipoyono. Sebab berhadapan dengan orang-orang tua macam Simorodro, Pasingsingan, Bugel Kaliki, harus orang-orang tua pula lah yang melayaninya. Meskipun bagi kami benarnya lebih senang minum-minum sambil mengunyah jadah jenang alot. Bukan begitu, Kakang? Ki Ageng Suro Dipoyono tersenyum, lalu jawabnya, begitulah kira-kira. Dan sekarang marilah kita mulai kehidupan kita seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Seperti seekor burung yang lepas di udara, hinggap dari satu dahan ke lain dahan, dari satu cabang ke cabang yang lain. Tapi aku tak akan sebebas dahulu, sahut Ki Ageng Pandanalas. Sebab aku sekarang mempunyai seorang murid. Akan aku bawa muridku itu untuk menambah pengalamannya. Murid, potong Ki Ageng Suro Dipoyono. Ya, muridku seorang pemuda tampan yang masih seperti batu pecahan, jawab Pandanalas. Dan aku harus mengasahnya sejak gosokan yang pertama. Untunglah bahwa ia memiliki bakat yang baik. Telah mengadakan beberapa persiapan dan pesan-pesan, Ki Ageng Suro Dipoyono dan Ki Ageng Pandanalas segera minta diri untuk memulai
penghidupan dalam pengembaraan yang kedua. Sejak mereka menghentikan pengembaraan mereka pada masa muda mereka, mereka tidak perlu lagi menunggu sampai esok atau lusa. Sebab bagi seorang pengembara, siang atau malam sama saja. Gajah Soro, suami istri, dan Maiso Jenar melepas mereka dengan perasaan yang berat dan terharu. Orang-orang tua yang seharusnya tinggal menikmati hasil lelah masa mudanya masih harus bekerja keras untuk kesejahteraan umat manusia. Tak ada yang membatasi umur kita untuk berjuang, kata Ki Ageng Surodipoyono ketika ia melangkah keluar gerbang halaman yang disambung oleh Ki Ageng Pandanalas. Maiso Jenar, adakah kau dahulu memenuhi permintaanku? Menunggu sampai jagungku tua. Kalau begitu aku akan singgah dahulu ke sana untuk menikmati 2-3 buah jagung bakar. Belum lagi Maiso Jenar menjawab, seperti terbang. Ki Ageng Pandanalas segera lenyap di gelapnya malam. Ki Ageng Surodipoyono tersenyum melihat tingkah laku sahabatnya itu. Memang Adi Pandanalas dalam keadaan yang bagaimanapun juga tetap saja dapat tertawa. Dengan begitu, rupa-rupanya ia akan panjang umur, kata Ki Ageng Surodipoyono. Nah, Gajah Soro dan Maiso Jenar, hati-hatilah dengan pekerjaanmu masing-masing. Mudah-mudahan semuanya selamat dan baik. Biarlah aku pergi sekarang, sambung Ki Ageng kepada Gajah Soro dan Maiso Jenar. Gajah Soro dan Maiso Jenar bersama-sama mengangguk hormat dan mengucapkan selamat jalan. Maka berangkatlah Ki Ageng Surodipoyono ke arah yang bertentangan dengan Ki Ageng Pandanalas. Orang tua itu melangkah perlahan-lahan seperti orang yang sedang berjalan-jalan, menghirup kesejukan udara malam. Setelah Ki Ageng Surodipoyono lenyap dari pandangan mereka dan tenggelam dalam kehitaman malam, segera Gajah Soro dan Maiso Jenar masuk kembali ke dalam rumah. Dilihatnya di sana Ki Lemah Selasih telah datang dan telah mencoba mengobati Aryo Saloko, Wonomerto, Sawung Penjawi, dan orang-orang yang terluka dengan ramuan dedaunan, dan dengan mijat-mijat berusaha mengembalikan urat-urat yang salah letak. Ki Lemah Selasih nampaknya masih agak lebih muda dari Ki Asem Gede, tetapi tubuhnya jauh lebih besar dan lebih tinggi. Hanya matanya sajalah yang mirip benar dengan Ki Asem Gede, sejuk dan damai. Dengan cekatan ia merawat orang-orang yang terluka itu berganti-ganti, sehingga beberapa saat kemudian semua telah diobatinya dan dibaringkannya di tempat yang tenang. Nyai Gajah Soro masih saja merenungi putranya yang terbaring di balik-balik tempat tidur ayahnya dengan tanpa bergerak. Dan di matanya Ageng Soro itu kadang-kadang masih nampak butiran-butiran air mata yang satu-satu menetes, memercikkan kesedihan hatinya. Tetapi karena kepandaian Ki Lemah Selasih, napas Aryo Saloko telah mulai berjalan teratur dan detak jantungnya sudah mulai berjalan wajar. Gajah Soro dan Maiso Jenar duduk berdiam diri sebelah menyebelah dari ruang tidur tempat Aryo terbaring. Wajah-wajah mereka nampak suram, serta pandangan mereka seakan-akan jauh menembus lantai kelam yang tak dikenal. Suasana menjadi sepi. Di kejauhan terdengar semakin jelas gonggongan anjing-anjing liar bersaut-sautan, seolah-olah mereka berkata bahwa malam adalah milik mereka. Sepi malam yang mencekam itu kemudian dipecahkan oleh suara Ki Lemah Selasih. Ki Ageng, luka-luka Nandaryo tidaklah begitu berat. Mudah-mudahan atas kemurahan Tuhan, dalam waktu yang singkat luka itu akan segera sembuh kembali. Gajah Soro menoleh perlahan-lahan ke arah Ki Lemah Selasih. Syukurlah Kakang, mudah-mudahan Tuhan memperkenankan. Lalu bagaimana dengan Paman Wonomerto, Sawung Penjawi, dan lain-lain? Nampaknya luka-luka mereka pun akan dapat disembuhkan. Ki Ageng Gajah Soro mengangguk-angguk
kepalanya. Namun bagaimanapun, hilangnya Nogososro dan Sabu Inten telah merupakan suatu lecutan pedih yang tak akan pernah dilupakan. Tiba-tiba tanpa disengaja, pandangan mata Gajah Suro terlempar ke arah sosok tubuh yang masih belum ada seorang pun yang berani mengubah letaknya, yang tergeletak di muka ruang tidur Gajah Suro. Seketika itu dadanya menggelora kembali, tetapi dicobanya untuk menenangkan dirinya. Perlahan-lahan ia berdiri dan memeriksa mayat yang masih belum berkisar sama sekali itu. Tapi pada mayat itu sama sekali tak dijumpainya tanda-tanda apapun yang dapat memberikan petunjuk tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Karena itu ia pun segera duduk kembali. Suasana di dalam rumah itu kembali dikuasai oleh kesepian yang menekan. Tetapi di dalam setiap dada orang-orang yang berada di dalam rumah itu bergulatlah perasaan-perasaan yang simpang siur. Dalam kesepian malam, di sela-sela gonggong anjing-anjing liar dan pekik burung-burung malam, lamat-lamat terdengarlah derap kaki kuda yang menderu-deru. Semakin lama semakin dekat. Maisojenar Gajah Suro segera mengangkat kepalanya untuk mengetahui dari manakah datangnya suara-suara itu. Suara itu ternyata adalah suara derap dari berpuluh-puluh ekor kuda. Tapi karena sampai beberapa lama masih tidak terdengar tanda apapun, maka tahulah mereka bahwa rombongan itu pasti bukanlah rombongan dari orang-orang yang menyerang Banyu Biru. Dan apa yang diduganya adalah benar. Rombongan itu adalah rombongan dari Laskar Banyu Biru yang telah berhasil mengusir laskar-laskar yang menyerbu daerah mereka. Di antara mereka adalah Ki Ageng Lembu Suro, Pandan Kuning, dan tokoh-tokoh lainnya. Sampai di halaman rumah Gajah Suro, segera mereka turun dari kuda masing-masing. Dengan wajah berseri-seri mereka segera masuk. Tetapi demikian mereka melangkah masuk, segera mereka menjadi terkejut dan bertanya-tanya. Di hadapan mereka terkapar sosok mayat, sedang dibalik-balik. Di sisi ruangan itu terbaring pula Wonomerto, Sawung-Rono, Penjawi, dan beberapa orang lagi. "Apakah yang terjadi di rumah ini, anak mas?" tanya Pandan Kuning gugup. "Beberapa orang telah datang ke rumah ini dan mengaduk segala isinya," jawab Gajah Suro. Lembu Suro ketika melihat orang yang terbaring di depan ruang tidur Gajah Suro menjadi terkejut. Wajahnya segera berubah. Tapi sebentar kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya kembali. Meskipun demikian, segera ia melangkah masuk, langsung menuju ke arah mayat yang masih terkapar itu. Dengan kakinya ia menggerak-gerakkan tubuh itu dan membalikkannya sehingga mayat itu terlentang. Bagaimanapun Lembu Suro mencoba menahan hatinya. Maisojenar dapat menangkap suatu kesan yang aneh pada wajah Lembu Suro itu. "Siapakah orang ini, Kakang?" tanya Lembu Suro pada Gajah Suro. Gajah Suro sama sekali tidak memperhatikan wajah adiknya, sehingga tak satu pun dapat ditangkap dari kelakuan Lembu Suro yang menurut tangkapan Maisojenar agak kurang wajar. "Entahlah adik," jawab Gajah Suro. "Ia termasuk salah seorang dari 3 orang yang telah memasuki rumah ini." "3 orang?" ulang Lembu Suro terkejut. "Ya, 3 orang. Dan 1 dibinasakan, dialah orangnya yang tak beruntung. Dapat dibunuh oleh Aryo dengan tombak pusaka Kiai Bancak," sambung Gajah Suro. "Aryo dapat membunuh orang ini?" Agaknya bagi Lembu Suro sangatlah mustahil bahwa Aryo dapat berbuat demikian. Gajah Suro mengangguk mengiyakan. "Siapakah yang 2 lagi?" tanya Lembu Suro lebih lanjut. "Yang kedua aku tidak tahu," jawab Gajah Suro. "Sedang yang ketiga adalah Bugel Kaliki." "Bugel Kaliki? Siapakah orang itu?" tanya Lembu Suro. Akhirnya Gajah Suro dengan agak segan-segan terpaksa menceritakan tentang kedatangan tokoh-tokoh sakti ke dalam rumah ini. "Adakah salah seorang dari mereka berhasil mengambil Nogososro dan Sabu Inten?"
tanya Lembu Soro lebih lanjut. Orang kedua yang tak kukenal itulah yang membawanya, jawab Gajah Soro. Mendengar jawaban itu, wajah Lembu Soro berubah menjadi merah membara. Tubuhnya gemetar serta giginya gemertak. Rupa-rupanya ia pun marah sekali akan hilangnya kedua pusaka simpanan kakaknya itu. Tapi dalam tanggapan Maiso Jenar sama sekali bukanlah demikian. Bagaimanapun ia sudah mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap Lembu Soro. Tidakkah Kakang dapat mencurigai seseorang? Kata Lembu Soro tiba-tiba. Mendengar kata-kata adiknya itu, Gajah Soro terkejut. Ia tidak tahu maksud kata-kata itu. Melihat kesan itu, Lembu Soro menyambung. Kakang, aku percaya akan kesetiaan rakyat Banyu Biru terhadap Kakang, sehingga tidaklah mungkin mereka mau mengkhianati Kakang. Tetapi ternyata keris itu lenyap juga. Meskipun menilai cara penjagaan halaman ini adalah tidak mungkin sama sekali, kecuali orang macam Bugel Kaliki. Tapi barangkali Kakang lupa bahwa di antara rakyat Banyu Biru yang setia ini, di dalam rumah ini terdapat orang lain. Kata-kata yang diucapkan dengan tegas itu terdengar di telinga Maiso Jenar seperti petir yang meledak di tengkuknya. Maiso Jenar adalah bekas seorang prajurit yang berwatak satria serta benar-benar seorang laki-laki jantan. Ia sendiri sangat membenci sifat-sifat licik dan curang. Sekarang didengarnya lewat telinganya sendiri, seseorang memfitnahnya, menuduhnya berbuat curang dan pengkhianatan terhadap Gajah Soro yang meskipun belum begitu lama dikenalnya, tapi karena sifat-sifatnya serta persamaan tujuan, maka orang itu sudah dianggapnya lebih dari seorang sahabat biasa. Darah Maiso Jenar segera bergolak, dadanya tiba-tiba merasa sesak oleh desaan kemarahan. Untunglah bahwa masih diingatnya bahwa di ruangan itu terbaring beberapa orang yang terluka, serta di dalam ruang sebelah putra Gajah Soro masih juga belum sadarkan diri. Karena itu sekuat-kuatnya ia masih mencoba menguasai dirinya. Adi Lembu Soro, kata Gajah Soro, kau jangan terlalu cepat mengemukakan pendapat. Belum kau pikirkan masak-masak, untung ruginya. Sudah aku katakan bahwa aku sendiri dapat melihat orangnya yang mengambil pusaka-pusaka itu. Jadi kalau benar dugaanmu, pasti akulah orangnya yang pertama-tama akan bertindak. Rupa-rupanya Lembu Soro masih belum puas mendengar jawaban kakaknya. Maka ia menyaut, untuk melakukan pekerjaan itu tidaklah perlu harus ditangani sendiri. Tapi adanya seorang asing di dalam halaman ini telah merupakan suatu kemungkinan untuk menuntun datangnya orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Bab segala sesuatu telah dapat dipersiapkannya dengan seksama. Jantung Maiso Jenar rasa-rasanya hampir meledak mendengar kata-kata itu. Tetapi ketika ia melihat Gajah Soro telah berdiri dari duduknya, ia masih mencoba sekuat-kuatnya menahan diri. Sudahlah, Adi Lembu Soro, kata Gajah Soro, pendapatmu baik, aku perhatikan, tetapi biarlah aku yang memutuskan. Tidak, Kakang, bantah Lembu Soro. Mumpung sekarang kita sedang lengkap di hadapan Kakang, siap untuk menghukum siapapun yang mencoba untuk mengganggu ketenangan Banyu Biru. Meskipun ia adalah bekas sahabat Kakang sendiri. Adakah Kakang yakin bahwa orang itu sama sekali tak ada hubungannya dengan orang-orang yang menyerang Banyu Biru? Kembali Lembu Soro melanjutkan hasutannya. Kakang Gajah Soro, Paman Pandan Kuning, Bantaran, Wiropati, dan lain-lainnya telah bertempur dengan gagah perkasa mengusir laskar penyerbu itu. Dan sekarang di sini mereka harus menyaksikan seorang di antara penjahat-penjahat itu yang mungkin lebih licik dan licin mendapat pelindungan dari Kakang. Apakah cukup? Potong Gajah Soro. Kau jangan mengurus aku, Lembu Soro. Aku senang sekali bahwa kau mencoba ikut serta memecahkan kesulitan-kesulitan yang aku alami. Tapi janganlah kau maksakan suatu pendapat yang belum dapat diyakinkan kebenarannya.
Menghukum seseorang bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan begitu saja tanpa bukti-bukti akan kesalahannya. Karena itu sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu, tetapi sebaiknya kau beristirahat di tempat yang sudah kami sediakan. Paman Pandan Kuning, kata Lembu Suro, seolah-olah tidak mendengar kata-kata kakaknya dan paman-paman yang lain serta para perwira di Banyu Biru. Dapatkah kalian membiarkan orang yang berkedok persahabatan ini mengkhianati kepala daerah kalian? Hilanglah kedua pusaka itu adalah suatu pengkhianatan yang tiada taranya dalam sejarah Banyu Biru sejak Ayah Suro Dipoyono masih memegang pemerintahan di Pangrantunan. Tapi ternyata Kakang Gajah Suro adalah seorang yang terlalu luhur budi dan pengasih, sehingga ia tidak sampai hati untuk bertindak terhadap seorang yang menamakan diri sahabatnya. Nah, para pahlawan, sekarang adalah waktunya bagi kalian untuk menunjukkan bakti kalian terhadap kepala daerah kalian serta daerah kelahiran kalian, tambah Lembu Suro. Akibat kata-kata Lembu Suro yang diucapkan dengan berapi-api itu ternyata hebat sekali. Mereka yang disebutnya pahlawan yang mempunyai kesempatan untuk berbakti itu tiba-tiba menjadi lupa diri. Beberapa orang telah bergerak untuk menangkap Maiso Jenar, sedangkan Lembu Suro sendiri segera menarik pedangnya yang besar sekali dan siap diayunkan. Kini Maiso Jenar sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Banyak hal yang akan dikatakan untuk menyatakan kebersihannya, serta banyak hal lagi yang dapat dikatakan pula tentang ketidakwajaran Lembu Suro. Tetapi terdorong oleh kemarahan yang memuncak, maka bibirnya hanyalah nampak bergetar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, apalagi ketika ia melihat Lembu Suro telah menarik pedangnya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali bertempur mati-matian. Segera Maiso Jenar musatkan segala kekuatan lahir batin, mengatur jalan pernapasannya dan siap untuk pergunakan Sosro Birowo dalam pukulan yang pertama, sebab ia tidak mau menanggung akibatnya apabila Lembu Suro telah memiliki aji lebur seketi seperti kakaknya. Maka sebagai seekor banteng murka, ia cepat berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tapi Lembu Suro beserta beberapa orang yang berotak kosong serta hanya berpikir pendek untuk dapat disebut sebagai seorang pahlawan tanpa menilik masalahnya lebih dalam lagi, mulai bergerak. Nampaklah dengan kecepatan kilat Gajah Suro melompat maju ke depan adiknya beserta orang-orang itu. Dengan wajah merah membara, Gajah Suro berteriak dengan penuh kemarahan, "Hei orang-orang Banyu Biru, akulah kepala daerah perdikan di sini. Kalau kalian maju selangkah lagi, kalian akan berhadapan dengan aku." Lontaran suara yang penuh dengan perasaan marah itu terdengar dahsyat sekali. Beberapa orang yang telah bergerak seperti orang mabuk itu tiba-tiba seperti terlempar kembali ke alam kesadaran. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang dengan penuh kebaktian dan kesetiaan mengabdi.